Selamat sore Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Kristus. Mari kita awali perayaan Ekaristi kita pada sore hari ini dengan menyanyikan lagu pembukaan Puji Syukur 319. Wahai saudara, siapkanlah diri, mari menghadap Tuhan Allahmu. Mari saudara, satukanlah hati di dalam kurban Kristus Tuhanmu. Kita pendosa yang diundang pesta memuliakan Allah Bapa kita. Marilah menghadap Tuhan Allahmu di dalam kurban Kristus Tuhanmu. Wahai saudara, siapkanlah diri, mari menghadap Tuhan Allahmu. Mari saudara, satukanlah hati di dalam kurban Kristus Tuhanmu. Kita pendosa yang diundang pesta memuliakan Allah Bapa kita. Marilah menghadap Tuhan Allahmu di dalam kurban Kristus Tuhanmu. Intensi misa untuk sore hari ini, kita bersyukur dan memohon berkat Allah yang berlimpah untuk saudara Peter Ben Elion Ho yang merayakan ulang tahunnya. Juga kita mohon keselamatan dan kebahagiaan kekal untuk Bapak Antonius Frendi Tan Ek Sun, Ibu Eni Siadi, dan Bapak Mateus Saringgo. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan bersamamu. Saudari-saudara yang terkasih, bersama seluruh gereja, hari ini kita merayakan hari Minggu biasa yang ke-12. Kita percayakan hidup, karya, pekerjaan, dan juga pesiaran kita selama 1 pekan ke depan ke dalam tangan penyelenggaraan Tuhan sendiri. Mari saudari dan saudara, kita mengakui dosa-dosa kita supaya kita layak merayakan misteri suci ini. Bersama-sama saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus,
kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kemuliaan kepada Allah di surga Dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Kalau hanya Engkaulah Kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus. Bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Marilah kita berdoa. Ya Allah, teguhkanlah dalam diri kami umat-Mu hormat dan kasih pada nama-Mu yang kudus. Sebab mereka yang teguh berdiri di atas kasih-Mu tidak pernah Engkau biarkan berjalan tanpa bimbingan-Mu. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus,
Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari kitab Yeremia. Aku, Yeremia, telah mendengar bisikan banyak orang. Kegentaran datang dari segala jurusan. Adukanlah dia. Mari kita mengadukan dia. Semua sahabat karibku mengintai apakah aku tersandung jatuh. Kata mereka, barangkali ia membiarkan dirinya dibujuk, sehingga kita dapat mengalahkan dia dan dapat melakukan pembalasan kita terhadap dia. Tetapi Tuhan menyertai aku seperti pahlawan yang gagah. Sebab itu, orang-orang yang mengejar aku akan tersandung jatuh, dan mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Mereka akan menjadi malu sekali, sebab mereka tidak berhasil. Suatu noda yang selama-lamanya tidak akan terlupakan. Ya Tuhan semesta alam, yang menguji orang benar, yang melihat batin dan hati, biarlah aku melihat pembalasan-Mu terhadap mereka, sebab kepadamulah kuserahkan perkaraku. Menyanyilah untuk Tuhan, pujilah Dia, sebab Ia telah melepaskan nyawa orang miskin dari tangan orang-orang yang berbuat jahat. Demikianlah sabda Tuhan. Demi kasih setiamu yang besar, jawablah aku, ya Tuhan. Tuhan, karena Engkaulah aku menanggung celah, karena Engkaulah noda meliputi mukaku. Aku telah menjadi orang luar bagi saudara-saudaraku, menjadi orang asing bagi anak-anak ibuku. Sebab cinta untuk rumah-Mu menghanguskan aku, dan kata-kata yang mencela Engkau telah menimpa aku. Demi kasih setiamu yang besar, jawablah aku, ya Tuhan. Tetapi aku berdoa kepadamu, ya Tuhan. Aku bermohon pada waktu Engkau berkenan, ya Allah. Demi kasih setiamu yang besar, jawablah aku dengan pertolongan-Mu yang setia. Jawablah aku, ya Tuhan, sebab baiklah kasih setiamu. Berpalinglah kepadaku menurut rahmat-Mu yang besar. Demi kasih setiamu yang besar, jawablah aku, ya Tuhan. Lihatlah, hai orang-orang yang rendah hati,
dan bersukacitalah. Biarlah hatimu hidup kembali, hai kamu yang mencari Allah. Sebab Tuhan mendengarkan orang-orang miskin dan tidak memandang hina orang-orangnya yang ada dalam tahanan. Biarlah langit dan bumi memuji-muji Dia, lautan dan segala yang bergerak di dalamnya. Demi kasih setiamu yang besar, jawablah ya Tuhan. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, dosa telah masuk ke dalam dunia lantaran satu orang, dan karena dosa itu masuklah juga maut. Demikianlah maut telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Sebab sebelum hukum Taurat ada, di dunia ini telah ada dosa. Tetapi dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Sungguh pun demikian, dari zaman Adam sampai kepada zaman Musa, maut telah berkuasa juga atas mereka yang tidak berbuat dosa dengan cara yang sama, seperti yang telah dibuat oleh Adam, yang adalah gambaran dari Dia yang akan datang. Tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang itu, semua orang telah jatuh dalam kuasa maut, jauh lebih besarlah kasih karunia dan karunia Allah yang dilimpahkannya atas semua orang lantaran satu orang, yaitu Yesus Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Roh kebenaran yang keluar dari Bapa akan bersaksi tentang aku, tetapi kamu juga harus bersaksi. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa Yesus bersabda kepada ke-12 muridnya, "Janganlah kamu takut terhadap mereka yang memusuhimu, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang aku katakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang. Dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas rumah.
Janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama terhadap Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seharga 1 keping uang terkecil? Namun seekor pun tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu janganlah kamu takut, sebab kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di surga. Tetapi siapa saja yang menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang di surga. Demikianlah sabda Tuhan. Saudari dan saudara yang terkasih, dalam dunia yang semakin modern ini, terutama dengan kehadiran media sosial dan juga alat bantu yang sangat-sangat terkenal yang banyak kita gunakan belakangan ini, yang disebut dengan artificial intelligence, kecerdasan buatan, ada batasan-batasan yang kemudian menjadi semakin kabur antara sesuatu yang benar dan yang tidak benar, sesuatu yang baik dan hal yang kurang baik. Beberapa waktu yang lalu ada umat yang bercerita dengan begitu semangat mengatakan, "Pastor, ada gereja keluar dari bawah bukit." Lalu saya bilang, di mana persis ceritanya itu? Karena dari sekian grup pastor yang saya ikuti, dari sekian grup umat, termasuk tugas saya sekarang yang lintas benua, lintas negara, tidak satupun berita itu ada di dalam. Yang bersangkutan menunjukkan sebuah video, ya, saya ikuti videonya secara singkat dan sepintas. Setelah itu saya katakan, "Bapak, ini video AI." "Tidak, pastor, betul ini." Saya bilang, "Tidak, ini video AI, jangan dipercaya. Bohong ini video." Bapaknya bertahan dengan berbagai macam argumen dan juga pendapat. Ya sudah, sebagai gembala yang baik saya iakan saja. Saudari dan saudara yang terkasih, batasan antara yang benar dan yang tidak benar, yang salah, batasan antara yang baik dan yang kurang baik, kalau kita tidak mampu untuk melihat batas itu, memilah mana yang baik dan mana yang tidak baik, mana yang benar dan mana yang tidak benar, kita akan jatuh dalam situasi dan kondisi yang sulit, termasuk di dalam pesiarahan hidup iman kita. Keberadaan media sosial dan artificial intelligence, kecerdasan buatan, di satu pihak membantu kita manusia untuk semakin baik di dalam kehidupan, di dalam interaksi sosial, di dalam relasi, di dalam menerima informasi, berita, gagasan, dan juga berbagai macam bentuk hal yang membantu dan menunjang kehidupan kita. Ibu-ibu kalau mau masak buka TikTok, ya. Dulu resep itu ditemukan di buku masakan. Tapi sekarang semua orang bisa jadi chef. Ya, perkara masak air saja orang bisa buka TikTok. Perkara masak mie saja orang bisa buka TikTok. Itu membantu hal-hal yang positif, hal-hal yang baik. Tetapi di sisi lain ada juga hal-hal yang kurang baik, yang kalau kita tidak berhati-hati dalam penggunaan media sosial serta artificial intelligence, kita akan jatuh dalam batasan yang kabur antara kebenaran dan juga ketidakbenaran. Seperti yang saya ceritakan tadi, dan berbagai macam bentuk
contoh yang dapat kita temukan. Maka di salah satu TV swasta ada sebuah program yang muncul yang kemudian membantu kita untuk memilah apakah berita ini adalah berita yang betul atau tidak, ataukah berita ini adalah berita yang hoax, bahkan dibuat oleh AI. Saudari dan saudara yang terkasih, berhadapan dengan situasi yang seperti ini, kita umat Kristiani, para pengikut Kristus yang mengaku diri sebagai pembawa kebenaran, yang kemana-mana mewartakan kebaikan dan sukacita Injil, panggilan kita satu. Panggilan kita adalah membawa kebenaran dan kebaikan Tuhan, kebenaran Injil, kebenaran iman, kebenaran moral, dimanapun kita berada. Saya mau tanya kepada Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita membawa anak ke gereja dan kemudian anak kecil itu, anak yang kita bawa itu rewel, itu baik atau tidak? Baik. Anak itu rewel, baik atau tidak? Ya namanya anak-anak, pasti rewel. Kalau orang tua yang rewel, ini aneh. Nah, banyak orang tua yang demi mudahnya, demi mencari gampangnya, apa yang dibuat untuk supaya anaknya tidak rewel? Dikasih HP, dikasih makan. Baik atau tidak? Baik. Toh anaknya tidak rewel. Tetapi benar atau tidak? Tidak. Karena semua yang baik belum tentu benar. Tindakan hanya disebut sebagai tindakan yang sungguh-sungguh beriman kalau itu memuat kebaikan dan kebenaran. Panggilan kita adalah untuk berbuat hal yang baik dan hal yang benar. Saudari dan saudara yang terkasih, dalam menyampaikan kebenaran dan kebaikan, kita mendapatkan tantangan, kita mendapatkan kesulitan. Dan pesan Yesus menjadi sangat relevan bagi kita. Di dalam Injil hari ini kita mendengarkan 4 kali Tuhan Yesus mengatakan, jangan kamu takut. 4 kali. Dan kalau kita baca lebih panjang lagi dari teks sebelumnya, lebih dari 4 kali Yesus mengatakan kepada murid-muridnya untuk jangan takut. Banyak hal di dunia ini yang bisa membuat kita takut. Yang kelihatan, yang tidak kelihatan, ya. Banyak hal yang bisa membuat kita takut. BBM naik, solar naik, di mana-mana antri solar. Ya. Covid 6 tahun yang lalu, masker yang selama ini tidak pernah dipakai membuat kita jadi berani kemana-mana, walaupun mungkin juga kita takut. BBM naik, sembako naik, terjadi kepanikan massal. Ya, dan banyak ketakutan-ketakutan. Injil hari ini mengingatkan kita untuk jangan takut. Terutama apa? Ketika kita mewartakan kebaikan dan juga mewartakan kebenaran yang bersumber dan berasal dari Tuhan sendiri. Itulah panggilan kita sebagai orang-orang Katolik, orang-orang Kristiani yang mengakui diri sebagai pengikut Kristus. Seorang murid Yesus yang sejati tidak boleh takut kepada siapa atau apa saja. Ketakutan orang Kristiani hanya pada satu, takut kepada Allah. Tapi memang tidak mudah. Tidak mudah Bapak Ibu Saudari-saudara yang terkasih. Jangan yang tinggi-tinggi, kita lewat kuburan kita klakson 3 kali. Ya. Waktu masih di Toraja lewat pemakaman Tabe. Ya. Bagus kalau tidak dibalas, kalau dijawab, yo. Nah, itu balasin ake. Banyak hal yang membuat kita takut, tetapi Yesus mengingatkan, jangan kamu takut. Kalau kita melakukan kebenaran, kalau kita mewartakan kebaikan, jangan kita takut. Mungkin akan ada yang memusuhi kita, mungkin akan ada yang tidak suka dengan kita, tetapi itulah resiko yang harus ditanggung. Itu adalah konsekuensi yang harus dihadapi oleh pengikut Kristus. Yesus saja mewartakan kebenaran, dia mendapatkan resiko salib.
Para murid, para martir mewartakan kebenaran, menegur yang salah, mengingatkan yang keliru. Mereka kemudian ada yang disalibkan, ada yang dilempari batu sampai mati dan seterusnya. Maka panggilan kita pada masa sekarang ini seperti kisah Nabi Yeremia dalam bacaan pertama, kita dipanggil untuk menjadi pewarta kebaikan dan kebenaran. Saudari dan saudara, kalau kita pernah jalan-jalan atau naik pesawat melalui Bandara Sultan Hasanuddin, memasuki ruang tunggu ada tulisan see something, say something. Melihat sesuatu, katakanlah sesuatu. Pesan ini begitu kuat. Ketika kita melihat sesuatu yang tidak benar, katakanlah itu tidak benar. Tetapi ketika kita melihat sesuatu yang benar, katakanlah itu sebagai sesuatu yang benar. Jangan takut, Tuhan menyertai kita. Amin. Saudari-saudara yang terkasih, marilah bersama-sama menyegarkan ikrar pembaptisan kita dengan berdoa. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Marilah berdoa kepada Bapa kita di surga dengan kepercayaan besar, agar dibebaskan dari segala ketakutan yang melumpuhkan dan diberi kekuatan untuk membangun kerajaan-Nya. Marilah mengatakan kepadanya, Tuhan, kami percaya kepadamu. Tuhan, kami percaya kepadamu. Bagi Gereja Kudus, ya Bapa, semoga para pemimpin gereja tidak berkecil hati menghadapi segala masalah yang berkaitan dengan tantangan-tantangan zaman yang penuh perubahan ini. Marilah berdoa. Tuhan, kami percaya kepadamu. Bagi bangsa kita, ya Bapa, semoga umat Kristiani ikut bertanggung jawab atas keadaan negara kami dan dengan tidak gentar tetap memberi kesaksian atas nilai Injil yang luhur dengan usaha untuk menegakkan keadilan serta martabat manusia. Marilah berdoa. Tuhan, kami percaya kepadamu. Bagi mereka yang sakit dan menderita, serta kaum miskin dan tertindas, ya Bapa, semoga semua saudara kami yang mengalami nasib malang atau perlakuan yang kurang wajar tetap berharap dan tidak terbawa oleh sikap acuh tak acuh atau fatalisme. Dan semoga kami memberi harapan dan cinta kasih kepada mereka. Marilah berdoa. Tuhan, kami percaya kepadamu. Bagi kita umat Kristiani sendiri, ya Bapa, semoga umat-Mu tidak terpecah belah dalam kelompok-kelompok dan tidak tergoda untuk saling mempersalahkan. Semoga kami semua bahu-membahu membangun kerajaan Allah. Marilah berdoa. Tuhan, kami percaya kepadamu. Bagi mereka yang memohon doa di dalam Ekaristi ini, Peter Ben Elion Ho dan Yoga Ongko yang merayakan ulang tahun pada hari ini, ya Bapa, semoga Engkau memberkati mereka, merahmati mereka dengan segala yang mereka butuhkan untuk kehidupan, kesehatan jiwa dan raga, semangat sukacita dan kegembiraan. Bagi Benediktus Supardianto yang sedang sakit,
Ya Bapa, semoga Engkau menganugerahkan kesembuhan baginya. Bagi mereka yang meninggal dunia, Antonius Frendi Tan Eksun, Ibu Eni Siadi, Bapak Mateus Saringo, dan Pastor Gregory Gamara Liamata. Ya Bapa, semoga Engkau menganugerahkan kehidupan dan kebahagiaan kekal bagi mereka yang telah meninggal dunia, dan keluarga yang ditinggalkan dikuatkan dalam iman, harapan, dan kasih. Marilah berdoa. Tuhan, kami percaya kepadamu. Kita persembahkan doa dan permohonan serta harapan dalam hati kita masing-masing. Marilah berdoa. Tuhan, kami percaya kepadamu. Tuhan, bangunkanlah kami dari tidur, buatlah kami bergerak, dan berilah kami kekuatan untuk berjalan terus sampai bertemu dengan Engkau bersama dengan Kristus Tuhan kami. Tuhan, ambil hidupku dan kuduskan bagimu. Waktuku pun pakailah memujimu selamanya. Tanganku saudari dan saudara, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah, terimalah kurban sili dan pujian kami ini. Semoga dayanya memurnikan kami, agar kami layak mempersembahkan kepadamu cinta bakti kami dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Melalui misteri Paskah terjadilah karyanya yang mengagumkan ini. Kami dipanggil keluar dari dosa dan belenggu maut dan masuk ke dalam kemuliaan. Dalam kemuliaan itu kami disebut kaum pilihan, imamat rajawi, bangsa yang kudus, umat milik-Mu sendiri.
Maka kami akan mewartakan kemanapun kekuatan kuasa-Mu Bapa, yang telah memanggil kami dari kegelapan ke dalam terang yang mengagumkan. Sebab itu bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan mada kemuliaan bagi-Mu dengan tak henti-hentinya berseru. Kudus, kudus, kudus satu Tuhan Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau Yesus, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau Yesus. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, segala makhluk ciptaan-Mu patut memuji Engkau. Sebab dengan pengantaran Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, dan dengan daya kekuatan Roh Kudus, Engkau menghidupkan dan menguduskan segala sesuatu. Dan Engkau tak henti-hentinya menghimpun umat bagi-Mu, sehingga dari terbit matahari sampai terbenamnya, kurban yang murni dipersembahkan bagi nama-Mu. Maka kami mohon dengan rendah hati kepada-Mu Tuhan, supaya Engkau berkenan menguduskan dengan Roh-Mu persembahan ini yang kami bawa kepada-Mu, agar menjadi tubuh dan darah Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, yang menghendaki kami merayakan misteri ini. Sebab pada malam Dia dikhianati, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur kepada-Mu, Dia mengucap berkat, memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya, seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala, dan sambil mengucap syukur kepada-Mu, Dia memberkati dan memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darah-Ku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan Daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Maka Tuhan sambil mengenangkan sengsara Putra-Mu yang menyelamatkan, kebangkitannya yang mengagumkan dan kenaikannya ke surga, sambil mengharapkan kedatangannya kembali, kami mempersembahkan kepada-Mu kurban yang hidup dan kudus ini seraya mengucap syukur. Kami mohon pandanglah persembahan gereja-Mu, dan indahkanlah kurban yang telah mendamaikan kami dengan Dikau. Perkenankanlah agar kami dipulihkan dengan tubuh dan darah Putra-Mu, dipenuhi dengan Roh Kudus-Nya, dijadikan satu tubuh dan satu roh dalam Kristus. Semoga kami disempurnakan oleh-Nya menjadi persembahan abadi bagi-Mu,
agar kami pantas mewarisi kebahagiaan surgawi bersama para pilihan-Mu, terutama bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para Rasul-Mu yang kudus dan para martir-Mu yang jaya, dan semua orang kudus yang melalui doa-doa mereka di hadapan-Mu senantiasa menolong kami. Kami mohon Tuhan, semoga korban yang mendamaikan ini menghasilkan damai dan keselamatan seluruh dunia. Semoga Engkau berkenan memperkuat gereja-Mu yang sedang bersiarah di bumi ini dalam iman dan cinta kasih, bersama hamba-Mu Paus kami Leo, Uskup kami Fransiskus, bersama semua uskup dan semua rohaniwan, serta seluruh umat kesayangan-Mu. Dengarkanlah dengan rela doa-doa umat-Mu yang Engkau perkenankan berhimpun di sini. Bapa yang Maha Rahim, persatukanlah bagi-Mu semua anak-Mu, dimanapun mereka berada dengan belas kasih. Terimalah dengan rela ke dalam kerajaan-Mu saudari-saudara kami yang telah meninggal dan semua orang yang berkenan padamu yang telah beralih dari dunia ini. Kami berharap di sanalah mereka menikmati kepenuhan kemuliaan-Mu selamanya dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Melalui Dia Engkau melimpahkan segala kebaikan kepada dunia. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita bernyanyi. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan beraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Marilah kita saling memberikan salam damai.
Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, Lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudari-saudara yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh.
padaku, kamu yang letih lesu. Ku berikan padamu kelegaan jiwaku. Pikuklah kuk dariku, padaku belah wajahlah. Sabar dan lemah lembut, maka hatimu tenang. Mari datang padaku, hadir dalam pestaku. Makanlah dan minumlah yang tersaji bagimu. Terima kasih ya Tuhan, Kaulah yang kurindukan. Kau santapan jiwaku, sumber kekuatanku. Marilah kita berdoa. Ya Allah, kami telah disegarkan dengan santapan tubuh Kristus yang kudus dan mulia. Penuhilah kami dengan kerahiman-Mu, agar misteri yang berulang kali kami rayakan ini menjadi jaminan penebusan kami. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Berita Paroki Hari Minggu Biasa ke-12 tanggal 20 sampai 21 Juni 2026. Perayaan liturgi satu pekan Hari Raya Kelahiran Santo Yohanes tanggal 24 Juni 2026. Informasi pelayanan perkawinan. 1. Akan saling menerimakan sakramen perkawinan pasangan-pasangan berikut ini. Pengumuman pertama, Brilian Indrawibowo dan Marcelina Cecilina Tatuo. Pengumuman kedua, 1. Alan Firmadi dan Francisca Linda. Kedua, Kristoforus Bolongsogen dan Siti Fatima. 3. Axel Cristiano dan Jesslyn Tandiawan. Barang siapa mengetahui adanya halangan dari rencana perkawinan tersebut, mohon menyampaikannya kepada pastor. Kursus persiapan perkawinan dilaksanakan setiap Sabtu pukul 8 malam bertempat di aula lantai 1 pastoran. Informasi keuangan. 1. Kolekta Minggu Biasa ke-11 tanggal 13 sampai 14 Juni 2026. Total kolekta gereja Rp21.056.000. Transfer masuk ke rekening gereja tanggal 12 sampai 15 Juni 2026 Rp3.446.000. Total kolekta pemeliharaan gereja Rp10.411.500. Sumbangan pemeliharaan gereja. Pertama, transfer
dan KIRIS periode 8 sampai 15 Juni 2026 Rp3.349.008. Kedua dari Ibu Mary Rp800.000. Ketiga dari Bapak Fransa Ringo Rp1.000.000. Kami sampaikan terima kasih atas perhatian saudara-saudari. Informasi tambahan. 1. Informasi kategorial dari WKRI DPC Andalas mengadakan konferensi cabang pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2026 pukul 9 WITA bertempat di Aula lantai 4. Dan undangan Camp Young Women ke-4 dan Camp Young Men ke-9 oleh komunitas Fidei. Informasi di atas dapat dilihat pada videotron dan papan pengumuman paroki. Informasi pencarian dana. Pencarian dana oleh sekami remaja di basement gereja. Demikian berita paroki pada hari ini. Terima kasih atas perhatian kita semua. Saudari dan saudara, marilah kita menutup perayaan ini, kita mohon berkat Allah atas kita semua. Tuhan bersamamu. Semoga damai Allah yang melampaui segala pengertian menjaga hati dan budi saudara dalam pengetahuan dan cintanya, serta putranya Tuhan kita Yesus Kristus. Dan semoga berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus, turun atas saudara dan menetap senantiasa. Saudari dan saudara, pergilah sambil memuliakan Tuhan dengan hidupmu. Syukur kepada Allah. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya bakar bersaku